Baiklah Sobat YouTube, setelah santan agak mengental, kita tambahkan garam secukupnya ya. Nah, setelah itu nanti baru kita koreksi rasa. Baiklah Sobat YouTube, ini kali ini Ama akan mempersiapkan untuk membuat gulai nangka atau kalau di Padang gulai cubada ya. Ama memakai seperempat nangka, dipotongnya kecil-kecil. Seperempat nangka yang dibeli jadi aja ya. Nangka. Nah, Ama akan membuat gulai nangka kayak gulai cubada urang barale karena ada campurannya daging tetelan ya, bukan daging padat, daging tetelannya. Terus kita potong nangkanya kecil-kecil, ya. Nah, saat nangka dipotong, terlebih dahulu kita siapkan air untuk merebus nangka dan dagingnya. Nah, karena campurannya adalah daging, Ama juga merebus daging dan nangka. Nah, untuk merebus daging ini, Ama mempergunakan 1 siung bawang putih yang digeprek. Untuk menghilangkan amis pada daging. Terus garam secukupnya. Nah, setelah air mendidih baru dimasukkan dagingnya ya. Nah, baiklah Sobat YouTube ya, karena nangka ini empuknya agak lama, maka sebelum dibikin gulai Ama merebusnya terlebih dahulu. Rebus tidak perlu sampai terlalu empuk ya, karena nanti empuknya di gulai santannya. Nah, kita rebus nangka yang tadi sudah kita siapkan. Kita rebus. Lalu kita tutup ya. Nah, begitu juga dengan daging yang akan kita pergunakan untuk pendamping dari nangka itu. Kita rebus daging ini daging yang ada tetelannya ya. Dan ini nanti kayak nangka orang beralek di Padang seperti itu. Nah, nangka dengan daging yang kita siapkan kan sudah selesai kita rebus. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan bumbu-bumbunya. Di sini ada kunyit, kemiri, jahe sedikit, laos. Nah, ini cabenya. Daun-daunnya ada daun salam, daun kunyit, serai, dan daun jeruk. Nah, ini Ama untuk gulai nangka kali ini Ama memakai sedikit bumbu kambing. Nah, ini opsional ya, bumbu kambing dan penyedap jamur. Nah, ini opsional, boleh pakai boleh tidak, tergantung selera. Karena biasanya kalau gulai cubada untuk barale itu cenderung pakai bumbu kambing. Nah, ini Ama membuat gulai cubada yang ala-ala untuk barale. Nah, selanjutnya Ama siapkan santan untuk membuat. Nah, ini Ama memakai santan jadi aja ya, lebih kurang dari 1,5 butir kelapa. Nah, kalau tadi yang encer, sekarang Ama masukkan yang santan kentalnya. Kita hidupin api. Kita tunggu santan agak mendidih sedikit, baru kita masukin bumbu-bumbunya ya. Nah, bumbu yang sudah kita siapkan tadi kita masukkan ke dalam santan ya. Untuk pedesnya itu tergantung selera ya. Ada yang suka pedas, ada juga yang bisa ditambah dengan dicampur antara cabai merah dengan cabai rawit. Untuk kali ini Ama hanya memakai cabai merah saja. Nah, warnanya juga sudah pas kayaknya ya. Nah, untuk daun-daunnya nanti setelah mendidih baru kita masukkan.
Nah, setelah santan mulai mendidih, daun-daun yang kita siapkan tadi kita masukkan ya, seperti itu. Selanjutnya kita masukkan nangka yang sudah kita rebus tadi. Nangka ini direbus supaya lebih empuk ya, karena nangka ini cenderung lama empuknya kalau dimasak pakai santan langsung. Sebenarnya sih bisa ya, cuman harus disangrai cukup lama. Nih, ya kita masukkan dagingnya juga ya, daging tetelan untuk penyedapnya. Nah, kita masukin juga bumbu. Gulai nangka ini kita tunggu sampai mateng ya, seperti itu. Nah, ini garam belum dikasih ya, nanti kalau sudah agak kuahnya mengental baru kita kasih garam untuk dikoreksi rasanya. Ini gulai nangka. Oke. Nah, sepertinya udah mulai mendidih ya, tapi sekali-sekali kita aduk ya, karena nanti takutnya santannya pecah ya. Jadi gulainya kurang nikmat kalau santannya pecah. Nah, inilah gulai nangka daging ala Amak Riri. Nah, baiklah sobat YouTube, setelah santan agak mengental, kita tambahkan garam secukupnya ya. Nah, setelah itu nanti baru kita koreksi rasa sudah pas atau belum garamnya. Nah, ini sudah mulai. Nah, itu nampak tuh nangkanya ya. Nah, ini nangkanya nih, nangka sama tetelan daging. Nah, sepertinya gulai nangka kita nih sudah matang ya. Garamnya sudah pas, pedasnya sudah pas, empuk dari singkong dan daging tetelannya juga sudah pas ya. Nah, selamat mencoba dan selamat menikmati.